Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang bagaimana memahami wahyu Al-Quran. Ya, bukan tulisan Arab, bukan terjemahan dan bukan tafsir ya. Kalau tafsir Bapak Ibu bisa baca di buku-buku Al-Quran yang sudah ada tafsirnya. Kalau terjemahan juga demikian, dan tulisan Arab Bapak Ibu bisa belajar tentang tajwid, tentang tahsin dan lain sebagainya. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana memahami Al-Quran dari sisi wahyu, karena ini penting, karena Al-Quran itu sebenarnya wahyu Bapak Ibu ya. Bahwa Al-Quran itu, jadi Al-Quran itu ya ini sebenarnya adalah wahyu ya, bukan tulisan. Nah, kita harus memahami dengan kesadaran jiwa. Kita harus memahami dengan kesadaran jiwa, karena wahyu hanya bisa ditangkap dengan kesadaran jiwa kita yang tentunya sadar Allah ya, sadar Allah. Baik. Bapak Ibu, memahami wahyu Al-Quran ini tidak ada pesantrennya ya, tidak ada universitasnya, dan tidak ada gelar-gelar di belakang nama. Karena wahyu itu hanya bisa ditangkap dengan kesadaran, dan Allah sudah membekali kita dengan kesadaran, yaitu dengan adanya jiwa kita. Kita bisa menyadari setiap ayat. Nah, kekurangan kita dalam memahami Al-Quran itu berhenti di tafsir. Ya, berhenti di tafsir, di ilmu gitu. Kalau ilmu tafsir itu pikiran gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau memahami lebih dalam, yaitu dengan kesadaran, karena nanti akan tertangkap perintah-perintah Allah yang terdapat di wahyu itu. Kemudian akan tersinkronisasi dengan kehidupan kita, sehingga Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk hidup. Bukan hanya menjadi ilmu, tapi bisa mengarahkan hidup kita. Nanti Bapak Ibu buktikan, jika kita memahami dengan kesadaran, maka Al-Quran itu, Al-Quran yang di dalamnya ada wahyu itu, Allah akan memberikan petunjuknya. Harus bagaimana kita di dalam menghadapi kehidupan Bapak Ibu yang saat ini ya, saat ini. Ya, kadang Al-Quran itu ya bisa jadi dia akan mengarahkan kita ke depannya bagaimana, tapi saya sejauh pengalaman saya, Al-Quran itu bisa menuntun kita Allah itu bisa menuntun kita melalui Al-Quran itu sekarang ini gitu. Jadi petunjuk Allah di sini dan saat ini. Baik Bapak Ibu. Nah, tentu saja Bapak Ibu, ketika kita ingin memahami Al-Quran secara kesadaran ya, kita harus tahu, tentu syaratnya bisa harus tahu ini Bapak Ibu, harus tahu artinya dulu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau mempelajari Al-Quran dari sisi wahyunya, itu syaratnya harus tahu artinya, tahu tafsirnya gitu ya. Ini saya garis bawah, ini harus tahu artinya Bapak Ibu ya. Nah, harus tahu artinya, jika perlu kita baca tafsirnya. Kalau syukur-syukur dibaca asbabun nuzulnya, karena itu sangat penting sekali. Kita bisa menyadari sesuatu jika kita paham. Kita bisa paham, kita paham jika kita tahu artinya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu perlunya kita memiliki Al-Quran yang komplit. Ya, yang komplit, yang lengkap itu ada terjemahannya dan ada tafsirnya, itu minimal. Dan sekarang itu buku sudah banyak, buku Al-Quran sudah banyak seperti itu. Jadi Bapak Ibu, yang selama ini mungkin Bapak Ibu mengalami jargon bahwa memahami Al-Quran harus dengan kiai atau ustadz atau ahli bahasa atau tafsir, dan jika tidak maka akan terjadi kesesatan. Ini bagi saya, jargon-jargon ini membahayakan umat Islam, karena akan menjauhkan umat ini dari Al-Quran. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kita nggak boleh
belajar mau memahami Al-Quran harus dengan ustadz. Ya ustadznya sibuk Bapak Ibu. Kalau setiap hari kita tanya ke ustadz, tanya ke kiai, ke ahli tafsir, capek mereka, kasihan mereka, beliau-beliau kasihan. Mereka juga harus punya waktu untuk keluarga, mereka harus punya waktu untuk beliau sendiri gitu. Nah, kita harus mandiri di dalam belajar memahami Al-Quran ini gitu. Jangan tergantung dengan ustadz. Yang kedua, kita harus dekat dengan Al-Quran. Setiap saat, setiap hari Bapak Ibu harus buka Al-Quran, kemudian baca tulisannya, baca artinya, baca tafsirnya, kemudian baca dengan kesadaran. Bapak Ibu bisa lihat perintahnya apa gitu ya, perintah Allah dalam Al-Quran ini apa, itu fokusnya, sehingga nanti akan tertangkap wahyunya ya. Dan kalau kita tergantung dengan Ustadz Kiai ahli tafsir, bisa jadi wahyu itu untuk beliau, bukan untuk kita. Nah ini yang kadang-kadang Al-Quran tidak kompatibel ya dengan kita, karena tafsirnya atau pemahamannya itu sesuai dengan Ustadz atau Kiai. Nah, padahal wahyu itu untuk kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu, sangat individual sekali. Maka sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Baik Bapak Ibu, demikian singkat cerita ya, Bapak Ibu bisa baca di solospiritislam.com. Di situ saya sudah menuliskan tentang waskita Al-Quran, dan di video-video ini juga ada, di video YouTube ini juga ada pembahasan tentang playlist tentang waskita Al-Quran. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.